Secara umum variasi roh diatur sejak lahir. Akibatnya saat roh terbangun, bila ruh sudah beraneka ragam akan terpampang. Menerima pengaruh pasca persalinan dan menghasilkan variasi semangat benar-benar terlalu langka. Roh Tangsan adalah rumput perak biru. Kelemahannya menyebabkan dia menyerap cincin roh apapun dengan relatif mudah, dan tidak akan menyebabkan penolakan yang terlalu besar. Meskipun Manfacet Demon Spider sangat kuat, itu tetap tidak akan menyebabkan kondisi variasi roh seperti ini. Yang terpenting, spirit Blue Silver Grace-nya belum menghilang dan masih bisa dilepaskan. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah variasi spirit. Flander berkata, lalu apa yang terjadi? Kaki laba-laba ini tidak akan pernah muncul tanpa alasan. Tadi Wuji juga berkata, di kaki laba-laba ini ditambahkan racun laba-laba setan berwajah manusia. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap sebagai senjata tersendiri, dan masih sangat mengejutkan. Di mata Grandmaster bersinar cahaya, tiba-tiba berdiri, secara pribadi saya harus melihat keadaan kaki laba-laba ini, untuk memutuskan apa klasifikasinya. Flander melambaikan tangannya kepada Grandmaster, berkata, biarlah, anak-anak itu baru saja kembali, menemukan Tangsan lagi besok belum terlambat, biarkan dia istirahat. Grandmaster ragu-ragu sejenak, akhirnya masih duduk kembali di kursinya. Jika itu benar-benar seperti perkiraanku, maka, kali ini panen Tangsan di hutan besar Stardew terlalu besar. Bahkan lebih baik dari cincin roh yang dia peroleh. Flander dimulai, Anda mengatakan. Grandmaster mengangguk, tapi aku masih belum bisa memastikan. Jika memang seperti ini, maka, aku berjanji akan tetap di sini. Flander tertawa, baik. Maka saya berharap Anda tinggal. Kami bersaudara akhirnya bisa bersama lagi. Sayang sekali, dia tidak ada di sini. Mendengar Flander berbicara tentang dia, wajah Grandmaster berubah dengan cepat, mengerutkan kening. Flander, jangan sebut dia, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Flander agak tidak berdaya mengangkat bahu. Baik. Saya juga tidak ingin bertengkar. Hanya, saya benar-benar berharap Anda akan tinggal. Selama bertahun-tahun, saya dapat dianggap menghabiskan semua upaya saya untuk Akademi Shrek. Saya sekarang akhirnya memutuskan untuk menutup Akademi. Saya berharap angkatan terakhir ini dapat memberi saya akhir yang sempurna. Dengan Anda di sini, ini semua menjadi mungkin. Dari mata Flander, Grandmaster melihat sedikit kelelahan, ekspresi di wajahnya yang kaku mau tidak mau melembut sedikit. Mengangguk, kita bisa membicarakannya lagi besok setelah aku melihat si kecil San. Flander berkata kepada Zhao Wuji, Wuji, kamu juga lelah setelah terburu-buru selama 1 hari. Beristirahatlah segera. Terima kasih atas masalahmu kali ini. Zhao Wuji tersenyum tipis, berkata, Akademi juga bukan hanya kamu sendiri. Jika kita tidak penuh harapan untuk tempat ini, dan menyukai kehidupan yang tenang seperti ini, siapa yang akan tetap tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun? Kami semua telah menghabiskan darah kami untuk tempat ini, Anda tidak perlu berbicara dengan sopan. Grandmaster. Flander. Aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, Zhao Wuji berdiri dan meninggalkan kantor Flander. Flander mengikuti kepergian Zhao Wuji dengan matanya. Di matanya terlihat rasa terima kasih, kalau bukan karena bantuan saudara-saudara tua ini di tahun-tahun ini, mungkin saya sudah lama gagal mendukung Akademi. Setelah sekumpulan siswa ini lulus, saya juga akan bersantai dengan benar, bepergian ke setiap tempat di benua, menenangkan pikiran saya. Xiao Geng, jika saat itu tiba, maukah kau pergi bersamaku? Grandmaster tampak kosong sesaat, menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Flander menghela nafas, meskipun saya tahu Anda tidak ingin mengingat masa lalu, saya tetap tidak bisa tidak mengatakan, hari-hari kita hidup bersama, adalah sesuatu yang tidak dapat saya lupakan seumur hidup. Kenangan itu adalah saat terindah dalam hidup saya. Jika kita bisa terus hidup bahagia dan tanpa beban, itu akan menyenangkan. Mendengar kata-kata Flander, sesuatu muncul di mata Grandmaster, menundukkan kepalanya, dia dengan acuh tak acuh berkata, orang akan menjadi tua, dan semuanya akan menjadi dewasa. Karena masalah-masa lalu sudah berlalu, apa gunanya membicarakannya? Hanya melihat masa lalu, berbicara dengan mudah, apa yang sebenarnya bisa dicapai? Flander yang mendesah menggelengkan kepalanya. Xiao Gang, karaktermu terlalu ketat. Jika Anda setuju untuk sedikit melunak, mungkin, saat ini Anda juga tidak akan memiliki penampilan ini. Anda benar-benar tidak bisa menerimanya? Bagaimanapun, itu bukanlah kesalahannya. Selain itu, apakah Anda benar-benar peduli dengan opini duniawi seperti itu? Diam.
Suasana hati Grandmaster tiba-tiba menjadi gelisah, berteriak keras, kedua mata menatap tajam ke arah Flander. Jangan menyebut dia sebelum aku lagi. Dan kau? Bagaimana dengan Anda setelah bertahun-tahun? Mengapa Anda tidak bersamanya? Jangan bilang kamu tidak menyukainya. Jika sudah seperti itu, mengapa Anda masih belum menikah, masih bersikeras di Akademi Shrek ini? Ini hanya lelucon di pihaknya, itu saja. Tatapan Flander perlahan menjadi dingin. Xiao Gang, kamu masih sangat keras kepala. Selama bertahun-tahun ini kamu tidak berubah. Benar, saya akui, saya menyukainya. Namun, orang yang benar-benar dia sukai adalah Anda. Seorang yang mulia tidak akan dengan paksa merebut cinta seseorang. Terlebih lagi dalam hatiku, kalian berdua selalu menjadi sahabatku. Aku tidak bisa melupakannya. Tapi, aku juga tidak akan pernah melupakannya. Aku hanya ingin mengingat masa lalu, tidak lebih. Bukankah baik untuk bebas dan tidak terkendali sendirian seperti ini? Grandmaster tiba-tiba berdiri dari kursinya. Gratis? Omong kosong, yang saya inginkan adalah Anda membawa kebahagiaannya. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun ini, melihat Anda lagi, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda hanya menginginkan kenangan. Jika saya bisa, saya harap saya bisa membunuhmu sekarang. Flander menghela nafas, Xiao Gang, jangan gelisah. Aku tahu, saat itu kamu memilih pergi demi kita bertiga. Selama beberapa tahun terakhir, selalu tanpa pesan dari Anda, hanya tidak ingin mengganggu hidup kita. Tapi, dia hanya menyukaimu. Meski di antara kamu ada hubungan seperti itu, dia hanya menyukaimu. Kita berdua mencintai orang yang sama. Jangan bilang kamu membiarkan aku memaksanya melakukan hal-hal yang membuatnya tidak bahagia. Mungkin jika dia akan setuju seperti itu. Tetapi, sepanjang hidupnya dia tidak akan bahagia. Tahun-tahun ini, saya selalu berusaha menemukan Anda, dia juga. Sebelum dia pergi, kataku padanya, aku akan selalu menjadi kakak tertuanya, selamanya bersedia menjadi kakak tertuanya. Dia tidak pernah melupakanmu, dan tidak pernah melepaskan ketulusan di hatinya. Jangan bilang, kamu tidak bisa. Grandmaster tersenyum. Di wajahnya yang kaku ekspresi tersenyum itu membuat orang merasa kedinginan, aku dan dia, apakah mungkin? Jika memungkinkan, apakah saya akan menunggu sampai sekarang? Jika bukan karena hubungan khusus di antara kita, menurutmu apakah aku akan memberikannya kepadamu? Saya tidak mau. Saya tidak peduli dengan pendapat orang biasa, tapi saya tidak bisa membiarkan dia menanggungnya bersama saya. Flander, jika kamu masih saudara laki-lakiku, jangan beritahu dia tentang aku. Jika tidak, aku akan segera meninggalkan tempat ini, tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Flander juga tampak marah. Kalau begitu kau tega melihatnya selalu mencarimu dengan susah payah, melihatnya sendirian sepanjang hidupnya? Tatapan Grandmaster agak sentimental, 20 tahun penuh, semuanya sudah terlambat. Saat ini saya hanya berharap bisa membinasan kecil menjadi pribadi yang hebat, urusan emosi sudah tidak berani saya duga. Saat itu aku pergi seperti itu, jangan bilang kamu yakin dia akan tetap memaafkanku. Dalam kehidupan saya ini, saya tidak pernah takut pada apapun, tetapi sekarang saya benar-benar takut. Saya takut untuk menghadapinya. Sejujurnya, ketika saya menemukan Anda kali ini, ketika saya tidak melihatnya di sisi Anda, saya diam-diam agak senang. Tetapi ketika saya sadar, saya menemukan hati saya hanya kosong. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membalasnya. Saya tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Kamu? Flander menatap Grandmaster, untuk waktu yang lama tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lupakan, ini semua urusanmu sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia tahu kamu telah muncul. Tetapi jika suatu saat dia menemukanmu, Xiao Gang, dengarkan kata-kataku, jangan lari lagi. Jika Anda masih saudara laki-laki saya. Grandmaster tidak berjanji, tetapi, Flander melihat pinggiran matanya telah memerah, dia memahami penderitaan di hati Grandmaster, saat ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu sudah kembali ke rumah? Flander mengubah topik. Grandmaster menggelengkan kepalanya, sejak dulu saya sudah tidak punya rumah. Flander menghela nafas, bagaimanapun juga itu adalah rumahmu. Meskipun mereka tidak menyambut Anda. Tapi, Grandmaster melambaikan tangannya, menunjukkan Flander tidak boleh berkata lebih. Bahkan jika saya ingin kembali, saya tetap tidak akan kembali seperti ini. Tanpa bukti saya terlebih dahulu, saya tidak akan membiarkan orang-orang itu menertawakan saya. Di wajah Flander tiba-tiba terungkap senyuman. Rupanya, hatimu benar-benar tertuju pada Tang San. Tahukah kamu, untuk sang kecil,
Wuji bahkan dipukuli. Grandmaster tersenyum, kali ini senyumnya tidak lagi dingin. Meskipun saya tidak tahu, saya bisa menebak. Orang itu tidak bisa tersinggung olehmu. Kamu tahu? Flander memulai, tatapannya pada Grandmaster segera menjadi agak aneh. Grandmaster mengeluarkan ubin token dari dadanya dan melemparkannya ke Flander. Di permukaan 6 lencana berbeda segera muncul di depan matanya. Dia memberiku ini. Flander, ketahuilah bahwa apa yang sekarang Anda lihat tentang si kecil San, tidak semuanya tentang dia. Potensi sejatinya masih jauh, jauh dari penggalian. Jangan bilang kamu percaya bahwa jiwanya benar-benar hanya Blue Silver Grace? Jika memang seperti itu, bagaimana dia masih bisa menjadi murid saya? Flander terkejut di dalam hatinya, jangan bilang semangatnya juga punya variasi. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukanlah variasi, hanya kembar, itu saja. Apa? Mengisi malam, langit malam hari ini membawa beberapa roh lemah, seolah-olah memberikan lapisan kain muslin pada kabut malam, memberi orang semacam kabut yang menutupi air yang mengaburkan rasa keindahan. Ketika malam mulai menyapu, saat hari yang jauh menunjukkan tanda-tanda putih pertama, pintu asrama diam-diam terbuka. Kelelahan tidak akan memengaruhi kebiasaan seumur hidup. Tang San diam-diam keluar dari asrama. Meskipun hari masih tampak sangat gelap, dia paling menyukai saat-saat ini setiap hari. Karena ini adalah fajar, itu adalah permulaan yang baru. Setiap kali, dia merasa dirinya tampak benar-benar terbangun. Segala sesuatunya begitu indah. Di balik bakat ada upaya besar, tanpa kultivasi yang tekun. Bahkan Spirit Masters yang berbakat masih tidak dapat mencapai banyak hal di balik permukaan Tang San yang luar biasa sudah lebih dari 10 tahun upaya besar. Berlatih melompat ke rumah, hanya kali ini Tang San hampir jatuh dari atap. Karena tepat ketika dia melompat ke atas atap, dia kebetulan melihat seseorang duduk di sana sendirian. Tatapan terbakar menatap lekat-lekat padanya. Saat fajar, pikiran seseorang akan sangat rileks, dan Tang San tidak terkecuali. Oleh karena itu dia sama sekali tidak mendengarkan dengan hati-hati ke sekelilingnya, hanya akan melompat karena ketakutan. Orang di atap itu menangkap Tang San di satu bahu, menariknya untuk duduk di sampingnya. Tangan yang lain memberi isyarat agar dia duduk diam. Setelah syok datang kegembiraan, Tang San segera mengenali, orang yang duduk di atap ini adalah Grandmaster. Grandmaster, kapan Anda tiba? Tang San dengan senang hati bertanya. Tang Hao telah meninggalkan Desa Roh Kudus ketika Tang San berusia 7 tahun, hanya meninggalkan sepucuk surat. Dan sejak itu menghilang tanpa kabar. Grandmaster mengisi celah kasih sayang ini, meskipun dia bukan orang yang mahir mengekspresikan dirinya, Tang San memperoleh perhatian dan kasih sayang yang tak terukur darinya. Jika bukan karena Grandmaster dan Xiao Wu, karakter Tang San pasti tidak akan seperti sekarang. Baginya, dalam kehidupan kedua ini, selain ayahnya, mereka adalah orang yang paling penting. Menggosok kepala Tang San, ini adalah tindakan yang biasa dilakukan Grandmaster. Kubilang aku akan datang mencarimu di sini. Saya tiba beberapa hari yang lalu, mengetahui bahwa Anda telah pergi ke hutan besar Stardow. Namun, Anda juga memberi saya kejutan. Saya tidak berpikir Anda dapat dengan cepat menembus umpan peringkat ke-30. Tang San tersenyum berkata, bukankah itu karena kamu mengajariku dengan baik? Ekspresi Grandmaster tiba-tiba turun, lalu apakah aku mengajarimu untuk menyerap cincin roh dari makhluk roh dengan usia yang tidak diketahui? Tang San teralihkan sesaat, segera memahami bahwa Grandmaster sudah mengetahui bahaya yang dia hadapi, dan dengan agak canggung menggelengkan kepalanya. Tidak. Grandmaster menghela nafas, lalu kamu masih berani bertindak gegabah? Apakah Anda lupa saya memberitahu Anda betapa berbahayanya Manfacet Demon Spider itu? Jika kali ini Anda berakhir dengan buruk, bagaimana saya harus menjelaskannya kepada ayah Anda? Anda adalah satu-satunya murid saya, dan juga harapan saya. Tanpa izin saya, Anda tidak bisa mati, mengerti? Meskipun apa yang dikatakan Grandmaster tidak menyenangkan untuk didengar, bagaimana Tang San yang akrab dengannya tidak mendengar kekhawatiran dan ketakutan jauh di dalam kata-katanya? Guru takut akan bahayanya. Sudut mata Tang San memanas, dengan hormat menundukkan kepalanya. Guru, saya salah. Grandmaster memelototi Tang San untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, sambil mendesah, dia berkata, Little San, tahukah kamu memiliki titik lemah yang luar biasa parah. Titik lemah ini mungkin di masa depan membuat Anda berada dalam krisis. Apa itu? Katakan padaku, aku pasti akan berubah. Tang San buru-buru berkata. Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum masam,
Meskipun ini adalah titik lemah, itu juga suatu keuntungan. Anda terlalu mementingkan emosi. Kali ini, jika bukan karena Xiao Wu diculik, Anda juga tidak akan secara sewenang-wenang memaksa penyerapan. Tang San pada saat ini mengerti maksud Grandmaster, untuk sesaat dia tidak bisa berkata-kata. Grandmaster tidak salah, jika bukan karena Xiao Wu, dia pasti tidak akan terlalu terburu nafsu. Tapi saat itu, pikiran Tang San sudah kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk membuat penilaian, di dalam hatinya hanya berpikir sejauh mungkin untuk membawa kembali Xiao Wu. Sekali lagi menggosok kepala Tang San, tatapan Grandmaster sekali lagi menjadi lembut, teguran saya hari ini, saya harap Anda akan ingat, setiap saat dengan tenang merenung. Meskipun orang terpenting Anda yang muncul dalam bahaya, Anda harus lebih tenang. Hanya setelah menyelamatkan diri Anda terlebih dahulu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Yang terpenting, Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan terburu-buru. Apakah kamu mengerti? Tang San buru-buru mengangguk, Guru, saya akan ingat. Grandmaster sedikit tersenyum, sangat senang dengan murid yang patuh ini. Berkata, pergilah, kita akan keluar dari akademi. Biarkan saya melihat apa yang Anda peroleh dari terburu-buru kali ini. Tang San sangat gembira. Dia juga hanya berpikir untuk bertanya kepada Grandmaster apa yang terjadi dengan perubahan pada tubuhnya. Kedua guru dan murid itu melompat dari atap, dan tanpa memberitahu siapapun, diam-diam meninggalkan desa, mencapai hutan kecil di luar desa. Grandmaster mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke arah Tang San. Setelah bertahun-tahun menjadi guru dan murid, Tang San secara alami memahami maknanya. Mendorong kekuatan roh di dalam tubuhnya, dia melepaskan rohnya. Cahaya perak biru berkilauan, dengan tenang penutup rumput perak biru muncul di sekitar Tang San, bergerak secara ritmis di sisi Tang San. Grandmaster dengan penuh perhatian memperhatikan Blue Silver Grass yang dipanggil Tang San. Bergumam, Blue Silver Grass ramping, terlihat lebih berkilau dari sebelumnya. Selain dari wewangian teh asli, juga memiliki bau amis manis yang samar, seharusnya racun Manfacet Demon Spider yang meresapinya. Dengan ketangguhan sutra Manfacet Demon Spider, meskipun rumput perak biru Anda menjadi ramping, ia akan lebih tahan lama dari sebelumnya. Little Sun, ikat pohon itu di sana, coba tarik dengan kekuatan penuh. Iya. Tang San mengangkat satu tangan, satu rumput perak biru melesat seperti kilat, di antara Eibling yang sudah berputar di sekitar pohon besar 10 meter, kedua tangan secara bersamaan mengerahkan, menggunakan keterampilan surga misterius dengan sekuat tenaga. Pohon itu lebih tebal daripada yang bisa dijangkau orang, tetapi di bawah tarikan Tang San, batang pohon yang tebal itu mulai menekuk secara bertahap. Grandmaster berjalan ke pohon, dengan hati-hati mengamati rumput perak biru yang berputar di sekitar batang pohon. Seiring dengan upaya Tang San, rumput perak biru sudah secara bertahap diukir menjadi kulit pohon. Lapisan asap tipis naik dari tempat rumput perak biru bersentuhan dengan batang pohon. Bisa dengan jelas terlihat Blue Silver Grass secara bertahap menembus jauh di dalam batang pohon. Seiring dengan upaya Tang San, semakin dalam ke seluruh lebar batang pohon. Bagus, kamu bisa berhenti. Grandmaster menunjuk ke Tang San. Tang San di rumput perak biru yang santai ini, untaian rumput yang melilit batang pohon dengan cepat menarik diri seperti ular, dengan sendirinya muncul tanpa jejak perubahan. Little Sun, datang dan lihat. Grandmaster memanggil Tang San ke sisinya. Tingkat ketangguhan Blue Silver Grass telah meningkat dengan jelas, meskipun itu telah menjadi ramping, di bawah kekuatan penuh dari kekuatan roh peringkat lebih dari 30, itu tidak sedikit pun indikasi terentang, dengan kata lain, semangatmu kekuatan tidak cukup untuk memecahkan rumput perak biru. Selain itu, tambahan racun di Blue Silver Grass jelas meningkat, jika Anda menggunakan racun tambahan Fine Ghost, hasilnya akan lebih baik. Selain jenis racun aslinya, sekarang ini juga memiliki racun korosif. Ini milik Manfacet Demon Spider. Tang San melihat ke arah jari Grandmaster, area di mana rumput perak biru sebelumnya memutar memiliki alur dalam sekitar 2 cun, di sekelilingnya ada warna hitam terbakar, meskipun bersamaan dengan penarikan rumput perak biru, itu sudah tidak ada lagi. Menumpahkan asap, tingkat keparahan racun korosif tambahan di Blue Silver Grass masih bisa dilihat. Guru, toksisitas rumput perak biru telah meningkat pesat, saat ini secara kasar memiliki kelumpuhan kekuatan roh, sakit saraf dan korosi 3 efek utama. Untuk Spirit Masters biasa yang hanya mengandalkan kekuatan roh untuk melawan sudah sangat sulit. Terutama setelah racun yang sangat korosif ini ditambahkan, saat menusuk kulit lawan, itu akan memungkinkan 2 racun lainnya untuk menampilkan efek yang lebih besar. Menambahkan ketangguhannya sendiri yang mengarah pada pengikatan yang bahkan lebih erat, efeknya diperkuat dengan jelas. Grandmaster berkata,
Meskipun kali ini menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia memiliki risiko yang sangat besar. Risikonya berbanding lurus dengan imbalannya. Melihat pertumbuhan Blue Silver Grace sendiri sudah cukup mencengangkan. Tetapi juga, kekuatan dan kecepatan fisik Anda meningkat secara signifikan. Imbalannya tidak buruk. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda sekali lagi, Anda tidak boleh melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Saya benar-benar tidak ingin melihat adegan dari yang berambut putih membawa yang berambut hitam. Tang San terkekeh, "Guru, saya tahu. Selanjutnya saya tidak akan terburu nafsu lagi." Grandmaster mengangguk dan tersenyum, berkata, "Ayo, lepaskan kemampuan roh ketigamu agar aku bisa melihatnya." Tang San mengangguk, melihat sekeliling ke segala arah, memilih lokasi di antara dua pohon. Saat ini, melepaskan 3 cincin roh yang bergerak secara ritmis di atas tubuhnya. Di bawah dorongan skill surga misterius, cincin roh ketiga tiba-tiba menyala, cahaya ungu terang menembus seluruh tubuhnya, menenggelamkan cahaya dari 2 cincin cahaya lainnya. Grandmaster dengan senang hati mengangguk pada dirinya sendiri, pada saat yang sama juga agak iri. Lagi pula, cincin roh ketiga ini adalah sesuatu yang dia inginkan sepanjang hidupnya tetapi tidak pernah bisa dicapai. Tang San dengan pandangan terfokus dan serius mengangkat tangan kanannya, di telapak tangannya, cahaya biru kuat dilepaskan, kekuatan roh dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Tekanan tak berwujud membuat semak-semak pendek di sekitarnya bergetar. "Pergilah." Mengikuti teriakan rendah Tang San, cahaya biru yang terlihat di telapak tangannya tiba-tiba berkembang pesat, seberkas cahaya biru kehijauan meninggalkan tangan, berkedip di udara, dalam mata yang membengkak hingga diameter sekitar 5 meter dan terbang ke depan. Bersamaan dengan pengumpulan cahaya biru, Grandmaster bisa melihat wujud asli cahaya biru itu. Itu adalah jaring laba-laba yang sangat besar, cincin di dalam cincin, terjalin sangat halus, seluruh jaring laba-laba ditenun dari rumput perak biru, hanya rumput perak biru ini yang bahkan sedikit lebih tipis daripada rumput perak biru Tang San yang langsung dirilis sebelumnya. Selanjutnya muncul biru jernih. Jaring laba-laba melebar, saat menyentuh 2 pohon yang dikencangkannya dalam sekejap, membentuk jaring besar yang tergantung di udara. Jaring besar berdiameter 5 meter tergantung di sana, berkelap-kelip dengan kilau biru berkilau di bawah penerangan cahaya fajar. Kulit Tang San setelah melepaskan jaring laba-laba ini jelas menjadi agak pucat. Jelas alasannya adalah usaha keras yang dia gunakan. Ini adalah kemampuan roh ketiga Tang San, pengendalian jaring laba-laba. "Little San, ceritakan pendapatmu tentang kemampuan roh ini." Grandmaster sambil dengan hati-hati mengamati jaring laba-laba yang menempel pada 2 pohon, secara bersamaan bertanya pada Tang San. Tang San berkata, "Setelah aku menyerap cincin roh laba-laba iblis wajah manusia, kemampuan roh ini muncul. Menurut apa yang saya rasakan dari kemampuan roh ini, ia memiliki beberapa sifat. Pertama, karena ia dibentuk dari rumput perak biru, ia memiliki semua sifat rumput perak biru. Racun dan daya tahan keduanya. Kedua, jaring laba-laba itu sendiri memiliki sejenis sifat lengket. Itu memiliki daya rekat yang sangat kuat, jika menyentuhnya sedikit saja, itu akan segera mengikat, menahan target dengan erat. Ketiga, jaring laba-laba itu sendiri dilepaskan secara instan. Dengan kekuatan roh saya saat ini, meluncurkan kemampuan roh ini sekali membutuhkan konsumsi sepertiga dari kekuatan roh saya." Alis Grandmaster berkerut, "Hanya ini? Bukankah masih ada properti lain?" Tang San berkata, "Masih ada yang paling penting, itu adalah daya tahan jaring laba-laba itu sendiri, secara langsung 2 kali lipat dari Blue Silver Grace. Nanti menggunakan kemampuan roh ini, luasnya serta frekuensi penggunaan dan ketangguhan, semua akan berubah seiring dengan meningkatnya kekuatan roh saya. Dengan kata lain, semakin kuat rumput perak biru, semakin kuat jaring laba-laba ini. Toksisitas Blue Silver Grace juga akan ada di dalamnya." Grandmaster mengangguk, "Ini cocok. Apa pendapat Anda tentang kemampuan roh ini?" Tang San berkata, "Meskipun tidak akan terlihat sangat bagus, saya merasa kemampuan ini sangat praktis. Ini memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan kendali roh saya. Jaring laba-laba dengan ketangguhan 2 kali lipat dari Blue Silver Grace tidaklah begitu mudah untuk dihilangkan." Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, "Tidak, kamu masih meremehkannya. Penggunaannya tidak hanya sesederhana itu, terlebih lagi ini adalah kemampuan roh yang sangat kuat. Bagaimana Anda melanggar batas untuk menyerap laba-laba setan berwajah manusia yang masih memberi Anda kemampuan roh yang tidak cukup luar biasa? Secara praktis, aku bisa yakin, kecuali jika ia menghadapi lawan yang tepat untuk melawan kemampuanmu. Jika tidak, pada level yang sama, atau bahkan jika itu adalah master roh dalam 10 peringkat lebih tinggi darimu, tidak ada yang bisa melepaskan pengekangannya. Dengan itu,
Anda dapat dianggap memiliki posisi yang benar-benar kuat di antara sistem kendali Spirit Masters. Melihat Tang San dengan tatapan yang membosankan, Grandmaster melanjutkan, ketika Spirit Masters bertarung satu lawan satu, yang paling kuat bukanlah kekuatan fisik Spirit Masters, juga bukan serangan kekuatan atau bahkan Spirit Masters tipe agility, melainkan sistem kontrol Spirit Masters. Karena sistem kontrol Spirit Master mampu menahan gerakan lawan, bahkan mungkin menghentikan tindakan lawan, dalam keadaan seperti ini, selama pihak lain tidak dapat membuang kemampuan sistem kontrol Anda, bagaimana mereka akan tetap menyerang Anda? Di dunia Spirit Master, sistem kendali Spirit Master selalu merupakan keberadaan yang menakutkan. Hanya karena sistem kontrol Spirit Masters umumnya membutuhkan rekan seperjuangan untuk berkoordinasi, mereka tidak terlalu dikenal. Tapi semua Master Roh yang benar-benar tangguh tahu pentingnya dan kekuatan sebenarnya dari sistem kontrol. Tang San berkata, "Guru, maksudmu, jika dalam satu lawan satu kondisi, saat ini Spirit Masters di bawah peringkat 40 tidak dapat melepaskan pengekangan jaring laba-laba saya?" Grandmaster mengangguk, berkata, "Pada dasarnya begitu. Namun tetap tidak mengesampingkan pengecualian. Dunia ini sama. Setiap roh juga memiliki keunggulannya. Awalnya, apakah Anda juga tidak mengira Blue Silver Grace Anda adalah roh sampah? Dengan cara yang sama, meskipun kemampuan roh ketiga yang ditambahkan roh Anda ini sudah luar biasa kuat, pada saat yang sama ia memiliki musuh." Sambil berbicara, Grandmaster dari dadanya mengeluarkan benda sederhana, perlahan berjalan ke bawah jaring laba-laba yang sebelumnya dilepaskan Tang San. Di tangan Grandmaster ada sebuah obor, dia mengarahkannya ke arah angin. Segera api keluar dari dalam obor. Grandmaster membakar obor di bawah jaring laba-laba, menggunakan api untuk memanggang jaring. Pada awalnya, Tang San masih belum melihat apa-apa. Namun dalam sekejap, dia dengan jelas melihat benang terendah jaring laba-laba yang sangat tahan lama itu mulai meleleh secara bertahap dalam nyala api. "Saya mengerti. Maksudmu musuh adalah api." Tang San tiba-tiba tersadar, sekaligus teringat saat pertama kali bertemu Emma Hongjun. Pada saat itu, Emma Hongjun dengan mudah membubarkan Blue Silver Grace binding milik Tang San hanya dengan mengandalkan api Phoenix miliknya. Meskipun kemudian dia masih mendapatkan yang terburuk, dia masih menjadikan rumput perak biru Tang San sebagai roh yang tidak berguna. Grandmaster mengangguk, berkata, "Apakah itu tanaman atau jaring laba-laba Anda? Mereka sendiri takut pada api." Nyala api yang membakar obor ini sangat kecil dan secara alami tidak cukup untuk mengancam jaring laba-laba. Tetapi, jika Anda bertemu dengan seorang ahli roh dalam menggunakan api, maka roh Anda akan sepenuhnya tertahan oleh sisi lain. Praktis setiap sistem kendali Spirit Master memiliki sesuatu yang diklasifikasikan sebagai kelemahan mereka. Ini juga merupakan biaya terbesar dari roh sistem kendali dibandingkan dengan roh atribut lainnya. Dan titik lemah Blue Silver Grace Anda hanyalah ketakutan akan api. Akibatnya, selanjutnya ketika Anda bertemu dengan guru jiwa dengan properti semacam ini, Anda harus lebih berhati-hati. Tang San merenung, berkata, "Guru, lalu jika setelah saya mendapatkan cincin roh, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memikirkan cara menambahkan cincin roh dengan ketahanan terhadap api, apakah ini akan menghapus titik lemahnya?" Grandmaster berkata, "Jangan lakukan itu. Meskipun hal semacam itu akan meningkatkan ketahanan api Blue Silver Grace Anda, pertimbangkan, jika Anda akan menyanyiakan bahkan 2 kemampuan roh pada ketahanan api, maka, setelah kekuatan roh Anda setelah itu mencapai tingkat tertentu, apakah Anda masih memiliki kemampuan roh yang cukup untuk bersaing dengan lawanmu? Tetapi, jika saya tidak meningkatkan ketahanan api, ketika saya kemudian bertemu dengan Spirit Master dengan roh semacam ini, bukankah saya akan kekurangan metode?" Tang San berkata dengan ragu. Dia tidak gagal untuk memahami maksud Grandmaster, tetapi rohnya yang memiliki cacat sebesar itu jelas bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Grandmaster tersenyum tenang, berkata, "Spirit Master Sistem Kontrol sangat jarang bertindak sendiri. Metode terbaik adalah membiarkan rekan Anda menggantikan Anda untuk menangani masalah ini. Tentu saja, Anda juga bukannya tanpa metode Anda sendiri untuk menghadapinya. Bukankah kamu selalu bermain-main dengan senjata tersembunyi milikmu itu? Meskipun menurut saya mainan menyebabkan hilangnya tujuan, saya juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa senjata tersembunyi Anda benar-benar memiliki kekuatan yang mencengangkan. Selain itu, jangan lupa, Anda tidak hanya memiliki satu roh rumput perak biru." Dengan pengingat Grandmaster, Tang San segera mengingat palu miliknya, jantungnya melompat, "Guru, kamu mengatakan bahwa saya bisa mengolah palu itu?" Grandmaster dengan tegas menggelengkan kepalanya, keluar dari pertanyaan. "Ingat, tanpa persetujuan saya, Anda sama sekali tidak dapat menambahkan cincin roh ke palu itu."
Jelas tidak bisa. Ini sangat penting untuk masa depan Anda. Saat ini yang bisa Anda andalkan hanyalah rumput perak biru. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Grandmaster bersikeras, Tang San masih mengangguk. Grandmaster berkata, "Little Sun, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Bagimu, yang lebih penting masih meningkatkan kekuatan roh. Kemampuan roh yang dimiliki Blue Silver Grass saat ini sudah melampaui harapanku. Di masa depan Anda hanya akan menjadi lebih kuat. Anda adalah harapan guru. Anda mengerti?" "Baik, sekarang izinkan saya melihat masalah Anda yang paling penting, pertanyaan di hati Anda. Lepaskan jaketmu dulu." Hati Tang San menegang. Sejak meninggalkan hutan besar bintang Dou, tanpa ancaman makhluk roh, Tang San selama ini bertanya-tanya apa yang terjadi dengan 8 kaki laba-laba di punggungnya. Sekarang bertemu dengan Grandmaster, dia tentu saja tidak sabar menginginkan jawaban. Mengenai roh, makhluk roh, dan cincin roh saja, dia yakin tidak ada orang yang mengenal mereka lebih baik daripada gurunya. Melepas jaketnya, Tang San memunggungi Grandmaster. Grandmaster berjalan ke punggungnya, mengangkat tangannya untuk menyentuh tulang punggung Tang San. Tang San hanya merasakan kekuatan roh yang hangat dan lembut mengalir ke punggungnya. Segera setelah itu, kekuatan ini mulai mengalir ke atas dan ke bawah tulang punggungnya. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia dengan hati-hati memeriksa setiap tulang belakang di tulang belakang Tang San. "Little Sun, setelah kamu menarik kaki laba-laba itu, bisakah kamu merasakannya pergi ke suatu tempat?" Tang San membalikkan tangan kanannya ke punggung, menunjuk ke tulang rusuk belakangnya, berkata, "Pas di 8 tulang rusuk ini, saya bisa merasa seperti menempel di rusuk. Tapi untuk tubuhku tidak ada efek apapun. Sebaliknya, kekuatan punggung saya terasa sedikit lebih besar dari sebelumnya." Grandmaster menyentuh tempat yang ditunjukkan Tang San, segera menemukan bahwa tidak hanya 8 tulang rusuk ini tampak sedikit lebih tebal dan lebih kokoh daripada tulang rusuk lainnya, tetapi pada saat yang sama, tulang belakang yang terhubung dengan 8 tulang rusuk ini juga agak lebih tebal daripada yang lain, merasa tidak hanya kokoh, tetapi juga sangat tangguh. Bahkan otot punggung Tang San tampak agak lebih keras. Ekspresi terkejut yang menyenangkan secara bertahap muncul di wajah Grandmaster, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan cepat mundur beberapa langkah, bergerak 5 meter dari punggung Tang San. "Gunakan kekuatan roh Anda, lepaskan 8 kaki laba-laba itu." Skill surga misterius yang beredar, saat ini Tang San mau tidak mau merasa agak gugup. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kaki laba-laba mengerikan ini atas kemauannya sendiri. Sejujurnya, meskipun dia merasa kaki laba-laba ini akan meningkatkan kekuatannya, Tang San tidak menyukai mereka. Dia selalu berpikir bahwa dengan memiliki 8 kaki laba-laba ini, dia tampak seperti monster. Grandmaster tidak dapat mengalihkan pandangannya dari punggung Tang San, takut untuk melewatkan detail apapun. Cahaya biru redup mulai muncul di punggung Tang San. Segera setelah itu, Grandmaster dengan jelas melihat, seluruh tulang belakang Tang San tampak bergerak keluar tubuhnya, melepaskan cahaya ungu yang lemah. Barusan dia memperhatikan cahaya ungu yang dilepaskan dengan sangat jelas pada beberapa tulang belakang. Segera mengikuti, ujung 8 tulang rusuk menonjol dari punggung Tang San, berbentuk 8 tonjolan. Sedikit rasa sakit atau geli yang menyengat muncul di punggungnya membuat Tang San merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak menghentikan kekuatan rohnya.